Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Salam kasih. Selamat berjumpa lewat program Lentera Malam Jemaat Rantepau. Besar harapan kita semua dalam keadaan sehat, tetap dipenuhi sukacita dan anugerah dari Allah. Mari satukan hati untuk menikmati persekutuan lewat pujian, doa, dan suguhan sabda Allah yang akan disampaikan oleh hambanya Fitriani Bate Bandera dengan tema beriman dalam ketidakamanan. Selamat beribadah. Dan rendah hati bertelut berdoa padamu, inilah bisi kalbu. Apa yang aku miliki, dan jiwa ini ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita pada saat ini. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Sebelum kita membaca,
dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh mengagungkan Engkau. Kami memuliakan Engkau Tuhan, karena kasih-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Kau anugerahkan bagi kami pada saat ini, bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan di tengah-tengah persekutuan kami saat ini ya Bapa di sorga, kami selaku umat-Mu rindu untuk disapa oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Kami mengakui Tuhan, bahwa kami adalah umat-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kami tidak mampu untuk mengerti akan firman Tuhan, jika Tuhan tidak bekerja di dalamnya. Ya Roh Kudus, kuasai setiap hati dan pikiran kami semua. Berikan kami hikmat dan pengertian yang benar, untuk sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menaburkan firman-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Allah Roh Kudus kiranya yang memberkati, biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami semua telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini dari kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Ucapan syukur dan doa. Firman Tuhan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan kita pada saat ini. Kita senantiasa disebut sebagai orang-orang yang berbahagia jika kita senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop pembacaan kita pada saat ini, saya menyimpulkan dalam satu tema, beriman dalam ketidakamanan. Beriman dalam ketidakamanan. Saudara-saudara, ada banyak orang di dunia ini.
ketika menghadapi pergumulan yang begitu berat dalam kehidupannya, mereka merasa sendirian, mengalami serangan perasaan kesepian. Serangan ini kadangkala bisa berbahaya ketika seseorang tidak memiliki jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Bahkan bagi orang-orang percaya, perasaan sendiri ketika mengalami pergumulan terkadang justru akan membuat mereka mengalihkan pandangannya dari Kristus. Dan inilah yang ditakutkan oleh Rasul Paulus, bahwa jangan sampai hal itu terjadi pada jemaat di Tesalonika pada saat itu. Kita tahu bersama bahwa jemaat di Tesalonika pada saat itu sedang bergumul. Sebagai pengikut Kristus yang baru, mereka masih dalam masa-masa sukacita karena karya Allah, karya Kristus dalam kehidupan mereka. Namun sukacita ini ternyata mendapatkan suatu tantangan yang begitu besar bagi mereka. Mereka sedang mengalami penindasan dan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus dari orang-orang yang membenci Kristus sendiri. Tetapi dalam pembacaan kita pada saat ini dikatakan bahwa Paulus mengucap syukur. Ia merasa senang ketika ia tahu bahwa ternyata jemaat di Tesalonika ternyata kuat, teguh dalam menghadapi situasi yang sulit yang mereka alami pada saat itu di tengah-tengah ancaman dan penganiayaan. Meskipun dalam masa yang sulit, tetapi mereka tetap bersatu untuk saling peduli satu sama lain. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus bahwa mereka pada saat itu sama seperti Paulus, sebagai orang yang percaya namun teraniaya. Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan kekuatan sekaligus pengajaran kepada jemaat di Tesalonika tentang kekuatan dan juga kedaulatan Allah yang mengatasi segala pergumulan dan penderitaan yang mereka alami di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan Paulus mengatakan dan mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka alami pada saat itu merupakan bukti keadilan Allah sebagai cara untuk menyempurnakan iman mereka, karena Kristus tetap berkuasa dari sorga dan ia akan menghakimi para penindas dengan adil. Mereka yang menindas, mereka yang tidak mau mengenal Kristus, yang tidak mau mentaati Injil, siapapun mereka, semuanya akan mendapatkan akhir yang sangat menyedihkan saat kedatangan Yesus kembali. Bahkan nasib kekal setiap orang sangat ditentukan oleh sikap mereka terhadap Injil di tengah-tengah kehidupan mereka dalam masa-masa penantian yang mereka alami, di mana setiap orang percaya dituntut untuk terus bertahan dan juga senantiasa mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan terjadi yang disebabkan oleh iman mereka kepada Allah. Ketekunan dalam penantian ini, saudara-saudara, menjadi suatu bukti bahwa setiap orang percaya tentu menjadi milik Kristus, sungguh-sungguh milik Kristus sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di balik kesulitan yang mereka alami, ternyata ada janji Tuhan bagi mereka, bahwa merekalah yang akan mendapatkan kelegaan ketika Yesus datang kembali. Dalam tantangan, dalam penganiayaan, pergumulan yang dihadapi oleh setiap orang yang beriman kepada Kristus, tentu tidak akan menyurutkan iman mereka. Justru melalui setiap tantangan yang terjadi, setiap pergumulan yang dialami, akan terus membuat orang percaya terus beriman, bahkan senantiasa bertahan,
Walaupun mereka diperhadapkan pada situasi, pada rasa yang tidak aman sekalipun, itu bukan alasan bagi mereka untuk meninggalkan Injil, melainkan terus menjadi kekuatan untuk bertahan sampai pada akhirnya. Namun tidak dapat kita sangkal bahwa dalam kehidupan kita selama ini, sebagai orang yang percaya, tentu kita sering mengalami apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Bahwa ada saja oknum-oknum tertentu yang membenci persekutuan orang percaya. Bahkan tidak mau jika persekutuan-persekutuan orang percaya senantiasa berkembang. Membuat orang percaya senantiasa merasa tertekan, teraniaya. Dan ternyata hal ini saudara-saudara sudah terjadi sejak adanya pengikut Kristus dalam Alkitab hingga pada kehidupan kita sampai pada saat ini. Di berbagai tempat banyak orang Kristen, banyak orang yang percaya yang tertindas, teraniaya dengan berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia. Bahkan gedung-gedung gereja, tempat-tempat ibadah yang lainnya dihancurkan, dibakar, bahkan ditutup oleh orang-orang yang membenci Kristus. Tetapi semakin keras penganiayaan yang terjadi, bagi kita selaku orang yang percaya akan semakin menguatkan iman kita bahwa sungguh firman Allah adalah benar bagi kita. Bahwa semakin kita beriman kepadanya, semakin kita berpegang setia kepadanya, saudara-saudara, semakin besar pula resiko yang akan kita terima. Semakin besar penganiayaan, semakin besar pula rasa tidak aman yang akan kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Namun gereja selaku orang yang percaya akan senantiasa bertumbuh di dalam iman, sehingga tidak mudah untuk dihancurkan oleh karena perbuatan-perbuatan manusia di dunia ini. Gedung-gedung gereja, tempat-tempat ibadah yang lain bisa saja dihancurkan, bisa saja ditutup, bahkan dibakar oleh orang-orang di dunia ini. Tetapi satu hal yang kita miliki selaku orang yang percaya, yang tidak akan bisa ditutup, tidak akan bisa dihancurkan, bahkan dibakar oleh apapun yang dilakukan oleh manusia, usaha apapun yang dilakukan oleh manusia, yakni iman kita kepada Allah sebagai orang yang percaya. Iman yang akan senantiasa membuat kita semakin kuat bertahan dalam berbagai macam situasi, dalam rasa yang tidak aman kita jalani dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang akan senantiasa menguatkan kita, yang akan senantiasa memberikan kita rasa yang aman. Dia satu-satunya jaminan yang kekal. Dia satu-satunya jaminan yang sungguh-sungguh sempurna bagi kita, memberikan kita rasa aman. Terus beriman dalam ketidakamanan yang kita alami di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perikop ini, Allah menghendaki agar kita memahami dalam kehidupan kita bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Kekuatan dunia akan mencoba untuk melawan, bahkan menggoyahkan iman kita. Namun bersama dengan Kristus, tentu kita akan dimampukan untuk melawan semuanya itu, untuk melalui setiap tantangan-tantangan itu. Kristus sudah menyediakan penghukuman dan juga penghakiman bagi setiap orang-orang yang menganiaya umat kerajaan Allah sendiri. Hal ini menjadi suatu bukti keadilan Allah akan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya di dunia ini pun kita dipanggil untuk memiliki pola pikir, untuk terus berjuang, terus bertahan dalam iman pengharapan kita kepada Allah di tengah-tengah situasi yang tidak aman yang kita jalani. Bahkan mengerjakan segala pekerjaan iman kita dengan baik,
sehingga nama Kristus senantiasa dimuliakan dalam sepanjang kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, mari kita tetap setia dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini menuntun kita untuk senantiasa berjalan dalam kehidupan kita yang penuh dengan perasaan yang tidak aman. Sungguh banyak persoalan-persoalan yang akan kita hadapi yang membuat kita merasa tidak aman, tetapi bersama dengan Kristus kita akan dimampukan. Seperti jemaat di Tesalonika, mereka mampu bertahan semua karena pengharapan iman kepada Kristus. Dan kita pun dituntut untuk melakukan hal yang demikian. Senantiasa menjadi umat Allah yang terus setia sampai pada akhirnya. Kiranya Kristus menolong kita semua dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin firman Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, Tuhan pemilik hidup dan kehidupan kami, yang senantiasa setia dalam ketidaksetiaan kami selaku umat-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas waktu yang begitu indah Engkau karuniakan bagi kami, bersama-sama menikmati hadirat-Mu dalam persekutuan ini. Bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan, yang akan senantiasa menguatkan iman kami kepada Tuhan, senantiasa kuat, senantiasa berpegang teguh dalam iman pengharapan dalam Yesus Kristus di tengah-tengah rasa tidak aman yang kami jalani di dunia ini. Bapa di sorga, kiranya melalui persekutuan ini Tuhan, iman kami senantiasa bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Bahkan persekutuan ini boleh menjadi persekutuan yang sejati di hadapan Tuhan sendiri. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami semua. Umat Tuhan yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada saat ini, di rumah mereka masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menolong kami semua dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam tugas pekerjaan yang kami jalani setiap hari, Tuhan kiranya menuntun kami. Biarlah Tuhan melalui semuanya itu berkat-Mu senantiasa kami nikmati, hormat dan kemuliaan, senantiasa kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Berkati kami semua dalam keluarga kami Tuhan, dalam tugas pekerjaan kami masing-masing, pun dalam pelayanan kami. Anak cucu yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah umat-Mu, Tuhan senantiasa menolong. Kepadamu Bapa di sorga kami serahkan kehidupan dalam pergumulan kami setiap hari. Jika pada saat ini Tuhan ada di antara umat-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan menolong mereka. Tuhan menilik kehidupan mereka, menjamah tubuh mereka, bahkan memakai setiap hamba-hamba Tuhan, setiap keluarga para medis yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan mereka semua. Biarlah sukacita senantiasa dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang bergumul karena bencana alam yang terjadi di mana-mana, Tuhan kiranya menguatkan iman pengharapan mereka kepadamu. Biarlah melalui setiap bencana yang terjadi, kami semakin kuat di dalam iman. Kami melihat semuanya itu sebagai tanda bahwa Tuhan mengasihi kami melalui setiap orang yang Tuhan hadirkan, bahkan melalui setiap firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam pergumulan duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka, Tuhan senantiasa memberkati, menguatkan iman pengharapan mereka di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan setiap rencana-rencana dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan senantiasa menolong. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk persekutuan Lentera Malam Jemaat Rantepau. Tuhan senantiasa menolong setiap umat Tuhan yang Tuhan pakai di dalamnya untuk bekerja. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, sehingga melalui pelayanan ini senantiasa mereka menikmati sukacita, berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Bapa di sorga, kami senantiasa berdoa kepadamu, membawa kehidupan kami, bahkan mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan menolong memberkati kehidupan mereka untuk memerintah kami dengan baik. Bahkan pergumulan kami Tuhan di seantero dunia ini, oleh karena adanya COVID-19, yang membuat kami melakukan semua kegiatan kami serba terbatas. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan kesehatan untuk bersama-sama hidup dalam kasih Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami semua. Kami percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Namun kami percaya bahwa bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terpujilah Tuhan, sungguh indah persekutuan kita malam ini. Melalui doa, pujian dan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, semoga kita semua tetap berpengharapan dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita.
Sampai jumpa di program Lentera Malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.